Salam saudara dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Nah, judul perikop ini adalah Yesus diolok-olok. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian saudara-saudara wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca dijelaskan bahwa Yesus kemudian dibawa ke gedung pengadilan. Lalu mereka memanggil seluruh pasukan yang berkumpul di sekeliling Yesus. Nah, diperkirakan ada jumlah 600 orang tentara yang berkumpul pada saat itu. Dan kemudian saudara, mereka melakukan hal yang bertujuan untuk melecehkan dia atau mengolok-olok dia. Mereka menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan memasangkan di atas kepala Kristus. Kemudian mereka memberikan sebatang bulu di tangannya, dan kemudian mereka berlutut untuk mengolok-olok dia. Mereka berniat sinis kepada dia, berniat satir sinis kepada dia untuk kemudian karena dia dianggap sebagai raja, dan kemudian mereka memperlakukan dia sebagai raja tapi dengan cara yang menyakitkan. Dan kemudian mereka meludahi dia dan mereka memukul dia, dan kemudian mereka membawa dia untuk disalibkan. Ini saudara, rangkaian penyiksaan yang Yesus alami ini bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental. Dan kalau kita lihat di dalam bagian ini adalah hal yang ironis daripada kisah ini adalah ternyata ejekan mereka terhadap Kristus mengungkapkan kebenaran tentang siapa Kristus yang sebenarnya. Ia adalah raja atas segala raja yang layak menerima penghormatan dan penyembahan dari seluruh umat manusia di muka bumi. Sama seperti Rasul Paulus berkata dalam Filipi 2, 10-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun mereka memperlakukan Yesus dengan cara mengejek dia, membuli dia, tapi yang mereka lakukan adalah mengungkapkan kebenaran tentang siapa Kristus yang sebenarnya. Kita pun sebagai orang Kristen, kita harus menempatkan Kristus sebagai Raja kita. Nah, sayangnya ada begitu banyak orang Kristen, kita terbalik kita menempatkan diri kita sebagai raja atas Kristus dan bukan sebaliknya. Kita berdoa supaya Tuhan melakukan kehendak kita dan bukan supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Dan kemudian kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan lebih banyak kepada kita. Saudara, ini adalah mentalitas yang menghina kerajaan daripada Kristus, posisi raja daripada Kristus. Karena itu sebagai orang Kristen, mari kita menempatkan Kristus sebagai Raja kita, melakukan kehendaknya sebagai sebuah kesempatan yang terhormat untuk mengabdi kepada Raja alam semesta ini. Dan karena itu saudara, pagi hari ini kita diajar untuk kembali menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sudah menempatkan Yesus sebagai Raja atas hidup saudara? Apakah saudara sudah melihat kehendaknya sebagai suatu kesempatan yang terhormat untuk melayani Dia? Marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menempatkan Kristus sebagai Raja dan juga kemampuan untuk melakukan kehendaknya.
Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Raja, dan juga kemampuan untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kami untuk menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami dan mengabdi kepada Engkau dengan sepenuh hati kami. Ajar kami Bapa supaya kami menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami dan selalu melakukan kehendak-Mu dalam semua kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar semua kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.